Halo everyone, kembali lagi bersama gua di Sobat Kenangan. Seperti biasa, di sebelah gua udah ada Yoga. Yuk, hari ini kita bakal ngebahas tentang topik yang agak berat, tapi seksi banget buat diomongin, yaitu how we communicate. Halo sobat kenangan. Wah, benar banget. Komunikasi itu kan bukan cuma sekedar ngomong ya. Tapi gimana pesan itu bisa benar-benar mengubah perilaku orang lain. Jadi hari ini kita bakal lihat dari 3 sudut pandang yang kontras tapi saling melengkapi. Yoi, kita bakal ngebahas tentang yang mulai dari yang paling spiritual, sosial, sampai yang paling manipulatif atau propaganda. Nah, yuk, kemarin kan gue sempat bahas nih, atau gue sempat baca tentang jurnal model komunikasi ilahi dalam Al-Quran. Katanya nih, ada 3 pendekatan yang terjadi dalam prospek ini. Yang pertama rasional, yang kedua emosional, yang ketiga spiritual. Nah, itu tuh maksudnya gimana sih, Yok? Nah, ini menarik banget, Bill. Jadi komunikasi yang cerdas itu nggak cuma pakai logika. Dalam model komunikasi ilahi Al-Quran, intervensi untuk transformasi perilaku itu komprehensif banget. Yang pertama ada pendekatan rasional. Ini mainnya di logika dan argumen yang jelas, ataupun kaula sadida. Manusia diajak mikir pakai akal sehat. Yang kedua ada pendekatan emosional. Manusia itu makhluk perasa. Jadi komunikasinya menyentuh empati, rasa takut atau harapan. Ataupun kaula waliga, kata-kata yang membekas pada jiwa. Ketika pendekatan spiritual ini yang paling dalam menghubungkan komunikasi dengan kesadaran atau ketuhanan dan keimanan. Oh, jadi gitu. Jadi kalau kita cuma memakai rasional, mungkin kita cuma sekedar tahu atau paham. Tapi kalau digabungkan dengan emosional dan juga spiritual, itu bakal bisa merubah perilaku seseorang secara permanen kan? Karena ada kesadaran dari diri sendiri ya. Seperti itu kah? Benar, itu yang disebut transformasi, perilaku yang hakiki, bukan karena terpaksa, tapi karena jiwanya yang tergerak. Keren, gokil, gokil. Nah, bergeser sedikit nih. Dari hubungan yang tadi vertikal dan horizontal. Kalau kita ngomongin interaksi sehari-hari, kita tuh bisa beda banget interaksi dengan teman tongkrongan, dengan bos, atau dengan figur-figur publik. Nah, itu tuh dinamikanya kenapa bisa beda banget ya? Karena dalam psikologi komunikasi sosial, kita nggak cuma ngelihat pesan yang dikirim, tapi kita ngelihat konteks sosial, persepsi, dan interaksi interpersonal. Pantesan ada orang yang cuma beraninya di media sosial, tapi pas ketemu langsung nyalinya langsung ciut. Itu terjadi karena psikologi komunikasi sosial ya. Bisa berubah banget sih. Nah, bisa jadi Bill, di media sosial kan ada anonimitas, itu mengubah persepsi sosial dan menurunkan kontrol diri. Itu salah satu kajian seru di psikologi komunikasi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu walaupun materi ini agak gelap ya, yaitu tentang teknik propaganda dan monologika. Kenapa kita membahas materi ini? Supaya kita itu gak gampang ketipu. Nah, Yok, ini kan sifatnya satu arah ya. Kayak pidato, diktator, atau iklan-iklan politik. Wah, ini dia kalau di pen communication tadi tujuannya menyucikan jiwa dan memperbaiki perilaku. Kalau propaganda ini tujuannya adalah kendali massa atau mass control. Teknik monologika itu komunikasi satu arah di mana komunikator memegang kendali penuh tanpa memberi ruang interaksi bagi komunikan. Berarti kayak cuci otak gitu doang gak sih? Wih, bisa mengarah ke sana ya. Propaganda itu pakai teknik-teknik psikologis yang nembak emosi paling dasar manusia yang ketakutan atau kebanggaan yang berlebihan. Mereka memanipulasi fakta pakai repetisi atau pengulangan terus-menerus. Jadi sampai kebohongan itu dianggap sebagai kebenaran. Gila banget sih kalau gitu.
Berarti kalau kita rangkum nih dari yang tadi kita omongin, divine communication itu bisa naikin derajat manusia lewat rasio, emosi, dan ruh. Sedangkan psikologi komunikasi sosial itu memetakan gimana manusia bisa berinteraksi dengan sesamanya atau kelompoknya. Sedangkan teknik monologika dan propaganda justru memanfaatkan celah psikologi sosial seorang manusia itu buat disetir opini publik lewat komunikasi satu arah ya. Makanya penting banget buat kita punya critical thinking dan kecerdasan komunikasi supaya kita bisa memilah mana informasi yang mencerahkan jiwa dan mana yang cuma propaganda buat manfaatin kita. Mantep banget nih obrolan kita hari ini, Yok. Semoga para pendengar kita bisa mendapatkan ilmu baru ya dari obrolan kita. Jadi sob, jangan sampai termakan teknik propaganda. Kita harus tetap berpikir secara rasional, empati, dan juga jaga spiritualis kita. Gua Nafal Sabilan Nafi. Gua Yoga. See you in the next video. Bye bye.